Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Abdul Aziz Alsi Embung selaku Kepala Madrasah Aliyah Ma'ahid Kudus. Yang kami hormati Ustaz Fikri Manaf Alsi selaku Wakil Kesiswaan. Yang kami hormati para dewan guru dan yang saya hormati teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara launching majalah An-Nasr edisi 18 dengan tema Disruption of 5.0 Society. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada suri tauladan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan Sayyidiyah menuju jalan Islamnya seperti sekarang ini. Dan tak lupa kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamat nanti. Amin. Di sini kami sebagai MC yang akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga sambutan tim redaksi, keempat sambutan kesiswaan, kelima sambutan kepala madrasah, keenam presentasi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yakni tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Fatah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul rabbi imma turiyanni ma tu'adun Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idma' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'malu bima yasifun wa qurrat a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sadaqallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Fatah yang telah melafalkan lantunan
ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan tersebut bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan kepada tim redaksi. Kepada saudara Azizi, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah yang baik kudus atau yang mewakili, yang saya hormati guru-guru yang ada pada hari ini, yang saya banggakan teman-teman dari tim redaksi, teman-teman media dan juga seluruh hadirin yang ada pada pagi hari ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di acara launching majalah Nasr edisi 12. Salam selalu kami teratukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berada dari zaman dunia di zaman Islamnya seperti sekarang ini. Sebelumnya terima kasih pada panitia. Saya di sini akan mewakili tim redaksi majalah Nasr. Kami ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada sekolah, kepada teman-teman, dan juga kepada pihak-pihak lainnya, donatur, sponsorship yang telah memberikan kita support selama ini, memberikan dukungan dan juga dorongan sehingga kita bisa menyelesaikan majalah Nasr dan kita sampai pada hari ini yaitu hari launching majalah Nasr edisi 18. Mungkin tanpa adanya dukungan dan dorongan dari kalian, kita tidak bisa menyelesaikan majalah ini dengan rapi seperti saat ini. Kami juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila saat kami membuat majalah ini mungkin terkesan lama bagi kalian, karena tim kami juga memiliki agenda lain sehingga kami tidak bisa maksimal dalam menjalankan proses pembuatan majalah ini. Kami juga ingin meminta maaf apabila nanti pada majalah kami terdapat banyak sekali kekurangan. Kami juga harap majalah kami ini dapat memberikan inspirasi dan juga bermanfaat bagi para pembacanya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Azizi yang telah menyampaikan sambutannya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Madrasah yang kebetulan beliau izin gerak yang akan diwakilkan kepada Ustadz atau Waskodo. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah yang kebetulan pada pagi hari ini beliau belum bisa hadir karena lagi sakit. Mari kita doakan beliau supaya sehat kembali dan segera bisa menemani kita bersama. Yang kedua,
yang kami hormati kepada kesiswaan SMA Mahir, dan yang kami banggakan kepada anak-anakku beserta didik, panitia redaksi, Anasar, pengurus OSIS serta perwakilan kelas yang selalu menjadi kebanggaan kami semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam acara launching. Apa sih artinya launching itu? Peluncuran Anasar. Acara launching ini acara yang kedua, launchingnya. Tapi kalau Anasarnya itu sudah dari dulu. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku sekalian, ya, perlu diketahui An-Nasr itu merupakan majalah andalan di Ma'ahid. Ya. Kalau kita melihat sejarahnya, sebenarnya An-Nasr pertama kali itu adalah angkatan 2003. Angkatan 2003 itu dibuat di angkatannya Pak Nel, ya. Angkatannya Pak Nel itu diprakarsai untuk pembuatan majalah. Dulu majalahnya simpel sekali, sederhana sekali, ya. Sederhana, pokoknya tipis dan kayak fotokopian gitu, ya. Tapi zaman dulu ya, yang buatnya cuma kotak itu. Seiring berkembangnya zaman tahun demi tahun, alhamdulillah banyak sekali progres atau perkembangan dalam pembuatan majalah. Di majalah An-Nasr, ya, itu merupakan alat komunikasi atau alat channel lah, ya, channel yang bisa memberi informasi tentang kegiatan yang ada di Ma'ahid, ya, untuk di luar, untuk di share keluar. Kalau harapannya sih nanti ada majalah digital gitu, ya. Majalah digital yang lebih bisa di-share ke lebih luas. Kalau majalah cetak mungkin tetap harus ada, tetap harus ada, karena feel-nya itu beda itu antara cetak dan digital. Tetap ada yang versi cetak, tapi tetap juga dibuat versi digital. Semoga kedepannya nanti ada seperti itu, dan An-Nasr semakin berkembang, semakin berjaya dan semakin bersinar, gitu kan. Terus siapa ini yang turut andil dalam menyukseskan An-Nasr? Tentunya yang ada di sini, tentunya peserta didik, pengurus OSIS, ya, tim redaksi, serta para guru dan karyawan di mana juga. Semuanya menjadi faktor, semua menjadi peran untuk menyukseskan An-Nasr ini, ya. Jangan sampai tim redaksi, ya, objek sendiri, ya, tim redaksi kelabakan sendiri, gitu kan. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa digali di luar. Misalkan ada tim redaksi yang ada pengurus OSIS-nya saling berkolaborasi, ada guru di situ saling berkolaborasi, dan lain-lain. Jadi sebenarnya setiap dari kita itu bisa menjadi kontributor, ya, dari An-Nasr, gitu. Perjalanan penerbitan An-Nasr itu pun tidak mudah, ya, tidak mudah, apalagi bagi siswa Ma'ahid yang notabene itu memang kita itu belum ada istilahnya memang satu wadah kayak misalkan jurnalis gitu, di tempat kita kasih pendidikan pembinaan tentang jurnalis dan sebagainya, itu memang belum ada. Tapi dengan tekad yang bulat, ya,
tekad yang sungguh-sungguh, yang besar gitu kan. Dari kreativitas teman-teman, terutama di sini di redaksi, akhirnya bisa menyelesaikan An-Nasr ini. Ya. Keriuhan, keruwetan, kesibukan di belakang panggung pembuatan An-Nasr ini mungkin nanti bisa di-share, kalau perlu di-share memangnya. Biar apa? Perlu ya, biar untuk pembelajaran untuk generasi selanjutnya. Misalkan dari kemarin memang kalau kelemahannya memang sering tertunda-tunda di dalam penerbitan atau pembagian distribusinya. Nah, mari kita buat untuk An-Nasr selanjutnya itu biar lebih pas timingnya gitu ya. Tapi saya salut pada tim An-Nasr dan seluruh pengurus OSIS serta peserta didik yang ada di sini ya. Karena alhamdulillah akhirnya An-Nasr kali ini yang bertemakan apa Mas? Disruption. Kasih di sini ya. Disruption of 5.0 society. Apa itu ya? Iya, kalau kalian kepo itu aja. Nanti penasarannya akan terjawab ketika kalian dapat majalahnya atau nanti akan dibahas di presentasi pembedahan majalah begitu. Oke, sekali lagi kami mohon maaf mungkin atas keterlambatan penerbitan pendistribusian An-Nasr, dan kami mengucapkan terima kasih yang banyak sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim redaksi serta semua pihak yang telah menyukseskan ya terbitnya An-Nasr untuk kali ini. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya buka acara launching majalah An-Nasr yang bertemakan Disruption of 5.0 Society ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan sukses selalu, jaya selalu, An-Nasr MA Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Ustaz Atok yang telah berkenan memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yakni presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman tim redaksi. Kepada teman-teman tim redaksi kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil nasta'in wa alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya dan juga nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan, terhaturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kami di sini selaku dari tim redaksi majalah An-Nasr akan mempresentasikan pengenalan majalah An-Nasr edisi 18 tahun 2022. Ini saya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Salawiyah dari kelas 11 IPA 2. Nama saya
Syamsuddin Al-Qudsi dari Palma 2022. Nama saya Nurul Najmi Kamita dari Palma 2022. Berawal dari program PRJ, pembuatan majalah adalah salah satu program kerja dari OSIS, terutama pada bidang PRJ. Fungsi majalah ini dilaksanakan tiap tahun dengan didanai oleh sekolah dan di bawah naungan lembaga sekolah Ma'ani. Fungsi majalah sekolah Ma'ani sendiri hadir sebagai karya siswa, media komunikasi, dan juga ekspresi diri. Untuk tahun ini saja, majalah An-Nasr sudah berusia 18 tahun. Memulai dari penentuan tema berdasarkan musyawarah bersama, An-Nasr edisi 18 tahun 2022 mengusung tema dan menambah peningkatan pada isi konten dan lembar berwarna. Sesuai dengan musyawarah bersama, di sini kami mengusung tema tentang Disruption of Society 5.0. Apa sih yang dimaksud dengan tema tersebut? Disrupsi sendiri adalah perubahan secara besar-besaran dan menyeluruh akibat dari inovasi yang signifikan. Sedangkan maksud dari society, apa sih maksud dari society? Berikut adalah penjelasan singkatnya. Ya, terima kasih Mbak Sawa. Saya di sini hanya berusaha menjelaskan, mungkin ini saya bukan pakar ya. Saya menjelaskan berdasarkan pengetahuan saya yang masih sempit, karena 5.0 Society ini sudah dibahas ramai oleh akademisi, terutama dosen-dosen atau orang-orang kuliah. Maka dari itu saya sendiri mungkin banyak kekurangannya ya teman-teman. Saya menjelaskan sebisa mungkin agar teman-teman juga ikut memahami apa itu Society 5.0. Di sini saya berusaha menjelaskan singkat, padat, jelas dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita lihat di kiri ya teman-teman ya, revolusi industri, visi era society. Ini adalah dua hal yang berkolaborasi dan saling terhubung. Revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran yang terjadi pada teknologi akibat satu penemuan yang begitu besar sehingga merubah seluruh kehidupan masyarakat. Saya mulai dari revolusi industri 1.0 yang di kiri. Industri 1.0 dimulai dari tahun 1764. 1.0 ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Mungkin ada yang tahu penemu mesin uap? Siapa? Kalau nggak ada yang tahu ya udah ya, nanti searching sendiri. Pada penemuan mesin uap ini masyarakat mulai mengalami perubahan. Yang dulunya tidak ada industri, mulai ada industri atau perusahaan dalam skala besar. Ketika ada mesin uap, ditemukannya beberapa seperti kereta, mungkin mobil atau semacam selain sebagainya. Padahal sebelum itu manusia masih memanfaatkan tenaga hewan untuk mengangkut barang. Tapi setelah penemuan mesin uap ini, manusia berbondong-bondong menggunakan teknologi mesin uap. Mulai distribusi barang menggunakan kereta, mulai membuat pakaian, membuat pakai mesin dan lain sebagainya. Mungkin itu sejarah awal dari revolusi industri terbesar 1.0. Lalu dilanjutkan industri 2.0 yang ditemukan dimulai pada tahun 1870.
Hal ini ditandai dengan ditemukannya listrik. Listrik ini merubah kehidupan manusia, teman-teman. Dulu ketika industri bekerja hanya 12 jam, jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Setelah penemuan listrik ini, manusia bisa bekerja secara 24 jam. Listrik hadir di tengah kehidupan manusia, menyokong pekerjaan manusia. Apa ya? Kalau 24 jam itu apa namanya? Non-stop ya. Intinya manusia bisa memproduksi barang non-stop selama 24 jam. Hal ini karena adanya cahaya di malam hari. Lalu industri 3.0 dimulai tahun 1969 ketika ditemukannya mesin komputer dan internet. Sebelum ada komputer dan internet, manusia masih bingung ngitung kan ini kan apa istilah dalam ranah perusahaannya. Manusia itu masih belum punya arsip data, masih belum bisa canggih ngitung pakai kalkulator atau lain sebagainya. Ketika ditemukannya komputer dan internet ini, manusia semakin mudah melakukan arsip, melakukan pendataan, dan adanya jejaring internet. Dulu manusia tidak pernah terhubung satu rumah dengan rumah yang lain. Namun pada zaman sekarang manusia saling terkoneksi walaupun di rumah. Aku ning omah terus tanggaku ning ngarepan tak WA. Itu kan sesuatu yang wajar ya. Kalau dulu nggak bisa seperti itu. Lalu 4.0, industri 4.0 yang ditemukan kira-kira pada 2011 barusan ini. Dan 4.0 ini masih mengalami perkembangan yang masif hingga zaman sekarang. Salah satunya ditemukannya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, disebut juga AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, robotik, dan masih banyak lagi. Kemajuan ini adalah dampak dari perkembangan komputer dan internet yang sangat signifikan. Bayangkan sendiri, dari 1.0 ke 2.0 itu jaraknya hampir 100 tahun. Tapi 3.0 ke 4.0 belum ada 50 tahun sudah ditemukan model teknologi yang sangat baru sekali. Mungkin itu penjelasan yang saya sampaikan secara singkat. Lanjut, society. Society adalah perubahan perilaku masyarakat secara besar. Mungkin kita mulai penggolongan society dari 1.0 ya. Society 1.0 ini masyarakat masih berburu dan nomaden atau tidak punya tempat tinggal. Masyarakat era ini mungkin terjadi pada zaman purba ya. Soalnya masyarakat ini masih berkelompok dalam skala kecil dan tidak memiliki rumah. Lanjut, era society 2.0, masyarakat ini dimulai ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang bercocok tanam dan memiliki tempat tinggal. Era ini teman-teman adalah era awal dari peradaban manusia. Mungkin terbentuknya kerajaan atau kota-kota, distrik, dan lain sebagainya. Era ini adalah era di mana manusia sudah punya tempat tinggal dan memutuskan untuk bertahan hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Lanjut, society 3.0. 3.0 ini adalah penggolongan era society ketika sudah ditemukannya teknologi. Mungkin ini ada ya panahnya ya, garis-garisnya. Perubahan perilaku masyarakat 3.0 ini ditandai dengan masyarakat sudah mulai bekerja di industri. Mungkin sudah nggak bertani lagi. Masyarakat sudah mulai memproduksi melalui perusahaan-perusahaan. 3.0 ini terjadi karena hadirnya revolusi industri 1.0. Ketika ditemukan mesin kuat, masyarakat bekerja di dalam industri. Dan 2.0 juga teman-teman, karena ketika ditemukannya listrik, masyarakat itu semakin masif bekerja di industri secara 24 jam. Lanjut, era society 4.0. Perubahan ini dimulai ketika masyarakat menjadi lebih informatif
lebih cerdas dan lebih melek dengan teknologi. Era Society 4.0 ini dimulai ketika ditemukannya komputer dan internet atau revolusi industri 3.0. Pada era Society 4.0 ini masyarakat berlomba-lomba dalam mencari informasi melalui contohnya gadget atau komputer dan lain sebagainya. Lanjut era Society 5.0 atau era Society 5.0 ini teman-teman dimulai pada tahun 2019, awal corona lah. Society 5.0 ini diawali oleh pemerintah Jepang. Hal ini karena dampak yang signifikan dari revolusi industri 4.0 yang terjadi sekarang. Ciri-ciri era Society 5.0 ini teman-teman, manusia sudah mulai bergantung atau berdampingan hidup dengan teknologi. Salah satunya mungkin HP, terus komputer, sound system, dan masih banyak lagi. Era Society 5.0 ini yang menjadi tema kami bahas karena relevansinya yang merupakan tonggak sejarah awal penemuan 5.0 Society dan kelanjutan akan masyarakat di masa depan yang lebih cerdas istilahnya. Oleh karena itu 5.0 Society ini juga bisa disebut dengan super smart society atau manusia yang paham sekali dengan teknologi. Dulu mungkin anak balita atau balita belum megang HP ya, tapi zaman sekarang anak balita atau balita itu sudah terbiasa dengan HP, sudah melihat orang tuanya dengan HP dan lain sebagainya. Kami membahas tema ini karena mungkin salah satu bekal yang dihadapi di masa depan itu akan semakin sulit. Karena ketika manusia berdampingan dengan teknologi, manusia lebih cenderung suka dengan teknologi, tapi manusia itu tersisihkan sendiri. Contohnya perusahaan zaman sekarang sudah lebih mengunggulkan teknologi. Manusia banyak yang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang-orang yang kena PHK karena pekerjaan yang bisa dilakukan robotik zaman sekarang lebih murah biayanya daripada pekerjaan membayar manusia. Oleh karena itu teman-teman, saya membahas tema ini agar teman-teman semakin semangat dalam peningkatan literasi. Tanpa adanya literasi, teman-teman bisa tersisihkan dengan inovasi yang ada. Terutama Indonesia, negara mayoritas muslim di dunia, harus terdepan dalam literasi. Entah literasi digital, literasi baca kitab juga bisa literasi lingkungan, literasi sosial, dan lain sebagainya. Karena tanpa peran literasi kita tidak bisa berinovasi. Tanpa inovasi kita bisa tersisihkan dengan sendirinya oleh perkembangan zaman. Oke guys, disinilah yang kita tunggu-tunggu. Next. Ini dia wajah baru An-Nasr edisi 18 tahun 2022. Dengan judul Say Hello to Society 5.0. Di sini kami hadir dengan gradasi cover yang lebih berwarna dan lebih eye-catching. Kami juga hadir dengan jumlah halaman berwarna yang lebih banyak dan kualitas artikel yang lebih tinggi. Sesuai dengan slogan kami, yaitu literasi, komunikasi, digitalisasi. Kami mengajak teman-teman semua untuk peduli dengan perkembangan dunia literasi, selalu berkomunikasi di dalam dunia sosial, dan juga selalu memanfaatkan fasilitas di era digital dengan positif. Di sini kami sajikan interview ulama dengan Ustadz Jamal Jamil SPD MPD yang akan membahas mengenai disrupsi pendidikan menuju era Society 5.0. Teman-teman, ini termasuk salah satu guru dan kenalan saya. Beliau sudah berpengalaman berkecimpung di dunia akademisi.
Sehingga ketika membahas disrupsi pendidikan ini, beliau adalah salah satu pakar ya, karena pekerjaan beliau menjadi dosen di 2 universitas, UNES dan UNW, dengan usia yang masih muda dan banyak prestasi tingkat nasional. Selanjutnya kami hadirkan biografi Ustadz kita, yaitu Ustadz Faisal Amiruddin LC, yang akan dituliskan mengenai rangkaian perjalanan kisah lika-liku hingga luka dalam setiap perjalanan kisah hidupnya. Dan tidak lupa juga kisah cerita manis dan romantis dalam kisah hidupnya juga. Lalu juga mungkin ini adalah pembahasan yang sangat langka yang mungkin teman-teman belum tahu juga tentang sejarah Mahathir Putri. Bersama Bu Kusria di dalam liputan majalah An-Nasr akan dijelaskan tentang sejarah berdirinya Ponpes Mahathir Putri. Juga kami sajikan rubrik sharing time dengan judul Gawe Majalah. Di sini kami mengajak teman-teman semua untuk mengenal proses pembuatan majalah dari titik 0 hingga 100%. Dan juga penjabaran dari job desk setiap divisi tim redaksi. Oke teman-teman, ini dia wajah-wajah para pejuang tim redaksi edisi 18 tahun 2022. Di sini banyak sekali kisah konflik dan kisah saling menghargai satu sama lain, juga hingga kisah ghosting antar teman. Di sini kami sering disebut sebagai babu, tapi itu memang benar ya. Cuma jangan lupa, ini adalah wajah para babu yang menghasilkan karya, bukan pengangguran yang hanya meremehkan karya orang lain. Oke teman-teman, hari ini terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, dan kita siapkan giveaway time untuk kalian. Ya ini teman-teman, mungkin giveaway ini apa ya? Sesuatu yang dicari-cari orang ya, terutama yang Instagram biasanya. Kita juga punya giveaway senilai uang Rp50.000 dan ini hanya untuk 4 pertanyaan dan 4 penjawab bagi yang berani maju ke depan. Kuotanya Ivan dan 2 Afan lah bergantian. Mungkin membantu tim panitia, nanti ada yang angkat tangan dulu, ada yang melihat, yang awat, ada yang ngawasi, ya, yang awat, ya nanti yang awat diawasi sama Mbak Tira dan Mbak Dinda, dulu-duluan angkat tangan ya. Terus yang Ivan, saya Ivan Azizi mana? Ya begini teman-teman, 50.000, setiap orang dapat 50.000 dan ini ada 4 pertanyaan. Dan pertanyaan ini sifatnya hanya pendapat, dan pendapat ini harus diulas secara mungkin rinci ya. Namanya pendapat itu menurut kalian itu seperti apa? Gak usah searching, gak usah. Ya, pertanyaan pertama. Pada era Society 5.0 ini, manusia sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Salah satu teknologi adalah HP.
HP adalah alat yang menjadi pihak ketiga dalam kehidupan kita. Mungkin semuanya di sini punya HP, kecuali yang tidak ya. Karena HP adalah piranti yang sangat ringan yang bisa menghubungkan kita ke siapa saja. Dan pertanyaannya adalah, karena HP adalah salah satu fasilitas yang penting dalam kehidupan kita, sedangkan zaman sekarang pondok pesantren masih tidak pakai HP. Apakah itu relevan bagi teman-teman? Yang berani menjawab 50.000. 50.000. Yang berani berpendapat di depan, apakah HP relevan atau tidak di pondok pesantren? Padahal HP sendiri termasuk kemajuan teknologi. Kenapa pondok pesantren tidak memakai HP? Ayo, satu deh, 50.000. Ayo, biasanya cak pondok tinggal HP. 50.000 nggak mau maju, ayo 50.000. Tak kira berharapan. Lumayan ini buat check out Shopee. Perkenalkan nama dan kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelas kelas 11 IPA 2. Nama. Nama saya Vicky dari kelas 11 IPA 2. Mau menjawab pertanyaannya tadi. Saya tadi pertanyaannya cukup panjang. Tadi pertanyaannya? Ya udah, saya buat konkret ya. Apakah HP penting untuk anak pondok pesantren? Kan gini, sekarang kan kita hidup di zaman yang bersamaan dengan teknologi. Dan teknologi kan apalagi tadi dijelaskan tentang perkembangan pesat dari teknologi dari tahun ke tahun. Terus tadi di pertanyaannya itu hubungan antara santri dan beberapa pondok pesantren yang melarang HP dengan padahal kita hidup di zaman teknologi gitu kan. Sebenarnya kebijakan pondok pesantren ini dalam satu sisi, kalau menurut saya itu saya setuju. Kenapa? Karena pertama, pelarangan HP dalam pondok pesantren itu sebagai salah satu pembatasan. Karena kita tahu walaupun HP itu baik, tapi ternyata faktanya kalau kita lihat misalnya di Twitter atau di TikTok atau di beberapa sosmed lainnya, faktanya HP itu lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang kalau misalnya dalam konteks kalau kita remaja muslim itu disalahgunakan gitu loh. Jadi kan HP memang baik, tapi faktanya kan banyak dari kita tuh yang nggak bisa memfilter hal-hal buruk dari HP itu. Dan pondok pesantren ada, pondok pesantren itu kan backgroundnya sebagai muslim gitu kan. Pondok pesantren kan backgroundnya muslim. Sedangkan di HP itu kan banyak hal-hal yang benar-benar dan kelihatan bertentangan dengan syariat-syariat Islam itu sendiri.
Sedangkan zaman sekarang dakwah itu kalau misalnya kita lakukan secara konvensional terus atau secara manual, maksudnya kita nggak berhubungan dengan teknologi, itu kan juga nanti perkembangannya juga nggak akan sepesat dakwah-dakwah non Islam. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya kalau misalnya kita lihat sekarang di Twitter trendingnya banyak tentang LGBT, shipper kayak gitu. Main Twitter juga ya? Hah? Main Twitter juga ya? Dan ada kan kita juga nggak ikut ambil dalam teknologi itu, maka kita juga akan gimana ya, istilahnya kayak kalah sama hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Jadi itu sebenarnya pertama itu perlu bertahan, kalau misalnya kayak gitu posisinya itu perlu benteng dari dalam diri sendiri dan lingkungan. Ya, mungkin Ini uangnya nggak dipotong kan? ya, dipotong aja. Ya, terima kasih, itu mungkin penjabaran yang detail dari Mbak Vicky ya. Terima kasih. Jawabannya bagus, nanti bisa minta ke panitia. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih Mbak Vicky, jawabannya bagus. Ya, mungkin itu satu contoh ya. Mbak Vicky memberikan pendapat, silakan teman-teman juga seperti itu, misalnya mengulas dan berpendapat tentang jawaban menurut teman-teman sendiri. Mungkin itu nanti salah satu juga pertanyaan kami kepada Ustaz Jamal Jamil. Beliau juga adalah salah satu pengasuh pondok di beberapa pondok, nggak satu pondok toh. Jadi nanti jawaban konkretnya juga ada di majalah. Terus pertanyaan kedua. Oh ya teman-teman, berhubungan saya sudah presentasi beberapa menit tadi menjelaskan tema Society 5.0. Begini, saya ini ya balapan angkat tangan ya. Terus ini masih ada kotak kuat 1, kuat 2. Melihat era Society 4.0 ini, apa pemahaman teman-teman dari presentasi yang saya jelaskan tadi? Ayo berpendapat, silakan. Yuk kamu mirip ke presentasi mau lah. 50.000 itu satu. Perkenalkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Suastasyah dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi dilontarkan. Ini bentuknya penjelasan atau pendapat? Ya udah pendapat aja. Silakan. Kalau dari apa yang saya tangkap setelah presentasi yang dilakukan itu tadi antara sosial sama teknologi itu memiliki keseimbangan. Tapi keseimbangan itu dalam keseimbangan itu kan diiringi oleh waktu. Contohnya tadi kalau di dalam bidang teknologinya itu perkembangan teknologi itu lebih lama daripada perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Bahkan membutuhkan waktu untuk berpuluh-puluh tahun untuk mengembangkan dan menemukan suatu teknologi yang baru. Tapi dengan
perkembangan sosial sendiri yang sudah 5.0 seperti sekarang ini, kita bisa berdampingan dengan teknologi. Kita bisa berdampingan dengan teknologi dan maaf sebentar. Kita bisa berdampingan dengan teknologi dan menjadi salah satu bagian dari penemu atau pengembang teknologi. Untuk kedepannya mungkin kita bisa menjadi salah satu bagian dari teknologi 4.0. Oh udah ya, tapi kita belum menjadi benar-benar apa sih namanya, belum benar-benar melekat dengan itu karena kita bagian dari masyarakat itu belum menerapkan teknologi sebagai keseharian, apa sih, belum menerapkan teknologi dalam kesehariannya secara tepat. Dan pendapat saya mengenai perkembangan teknologi dan sosial ini cukup bagus, tapi untuk teknologi dalam genggaman kita, HP itu sendiri banyak memberikan dampak yang kurang baik. Dalam perkembangan sosial itu juga bisa memundurkan status, bisa memundurkan perkembangan sosial kita. HP bisa menjauhkan kita. Bahkan saat kita kumpul-kumpul seperti ini, yang kita perhatikan bukan teman, tapi HP. Dan hal itu bisa menjadi perhatian yang lebih untuk kita agar bisa menyeimbangkan perkembangan teknologi dan sosial dengan seimbang. Itu pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Fanya atas pendapatnya tadi. Kalau secara konkret yang saya tangkap, Mbak Fanya istilahnya berusaha mengajak kita untuk ikut arus perkembangan teknologi. Tapi di sisi lain teknologi juga punya dampak yang buruk. Ya mungkin itu, terima kasih Mbak Fanya.